Hari pertama PSBB masih ditemukan sejumlah pelanggaran seperti pemotor yang boncengan. Mulai 10 April hingga 23 April 2020, kereta jarak jauh hanya beroperasi pukul 6 pagi hingga 6 sore dengan 7 kereta per hari. Cegah penyebaran virus corona, polisi gelar razia masker. Selamat siang pemirsa, iNews Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Selain berita utama tadi, kami juga punya serangkaian informasi menarik lain, seperti kota Wuhan yang kembali menggeliat dan warga mulai beraktivitas. Bersama saya, Syafaati Suryo, inilah iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, kita awali iNews Siang hari ini dengan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait penanganan pandemi corona. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini 209 negara di dunia termasuk negara kita Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita, bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Dan kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua dokter, semua perawat, dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini. Dan mereka yang telah menjalankan peran penting tanpa pamrih, TNI, Polri, para relawan yang telah melaksanakan tugas di luar rumah untuk kita semua. Atas nama masyarakat dan negara, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya karena apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lakukan merupakan pengorbanan yang luar biasa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah tinggal di rumah. Karena dengan berada di rumah, kita semua telah berupaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dan artinya telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini. Mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara kebersamaan ini kita akan dapat mengatasinya. Kita tidak sendiri, kita bersama dengan negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama, untuk bersama mengatasi pandemi ini, dan tetaplah bersabar, optimis, tetap disiplin berada di rumah, jaga jarak dalam berhubungan berinteraksi dengan orang lain, hindari kerumunan, rajin cuci tangan, pakailah masker saat keluar rumah. Ketika kedisiplinan kuat itu kita lakukan, insya Allah kita akan kembali pada situasi dan kondisi normal, dan dapat bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan kerabat dan tetangga dalam situasi yang normal. Tapi untuk saat ini, marilah kita tetap berada di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta masih terlihat warga yang melakukan aktivitas di luar rumah. Terlihat warga masih melakukan olahraga di sekitar Jalan Sudirman, seperti bersepeda dan jogging.
Namun sayang, belum ada aparat terkait yang mencoba memberikan penyuluhan kepada warga yang masih belum menjalankan aturan PSBB. Sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19 di Jakarta, olahraga menjadi salah satu aktivitas di luar rumah yang dikecualikan. Hanya dapat dilakukan di sekitar rumah saja secara mandiri dan tidak bergerombol. Dan pemirsa, untuk melihat suasana kota Jakarta di hari pertama pemberlakuan PSBB, sudah ada Ririn Oktaviani di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Selamat siang Ririn, bagaimana situasi terkini di Bundaran HI Jakarta saat ini? Hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta, dari Bundaran HI terpantau lengang, baik lalu lintas maupun aktivitas warga dan juga perkantoran. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar, bahwa ada aktivitas warga yang kemudian dibatasi bahkan dilarang. Yang pertama dari pantauan kami yakni aktivitas mobil dan juga angkutan umum. Dari pantauan kami memang sudah memberlakukan mengurangi penumpang sebesar 50% untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, yang kedua yakni adalah motor, baik motor pribadi maupun ojek online. Dari pantauan kami memang beberapa pengemudi masih membonceng atau membawa penumpang yang padahal menurut Pergub tidak diperbolehkan. Hanya motor ini diperbolehkan untuk membawa barang ataupun kebutuhan pokok. Dan para pengguna motor ini juga tidak dilengkapi dengan alat pelengkap diri secara lengkap, yakni masker dan juga sarung tangan. Dan menariknya bahwa pagi hari tadi juga masih banyak aktivitas warga yang melakukan olahraga di luar ruangan, yakni aktivitas jogging dan juga bersepeda di sepanjang Bundaran HI ini. Dan padahal memang olahraga menjadi salah satu kegiatan aktivitas di luar ruangan yang dikecualikan memang, namun tetap dengan catatan bahwa olahraga tersebut harus dilakukan secara mandiri dan bergerombol dan dilakukan hanya di dalam ruangan atau di sekitar rumah saja. Oleh karena itu, melalui Pergub ini, Pemprov DKI mengajak warga untuk tetap berada di rumah dan melakukan aktivitas hanya di seputar rumah dan tidak bergerombol. Syafa. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari kawasan Bundaran HI Jakarta. Hari pertama penerapan PSBB di ibu kota masih ditemukan pelanggaran. Pengendara roda 2 masih nekat berboncengan. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.